Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Reina Khalifa dari Prodi Akuntansi 2020 Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sesi 7, yaitu matkul Sistem Informasi Manajemen. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari perencanaan semula atau dari rencana semula. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Manajemen terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Dan yang terakhir, manajemen tingkat bawah. Nah, ada berapa sih tipe kegiatan manajemen? Tipe kegiatan manajemen terbagi menjadi 3. Pertama, ada perencanaan strategik. Perencanaan ini merupakan kegiatan tingkat atas sebagai bentuk proses evaluasi terhadap lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategis. Yang dimaksud proses evaluasi lingkungan luar organisasi yaitu manajemen tingkat atas harus tanggap terhadap tekanan dari luar, karena lingkungan luar organisasi selalu berubah-ubah secara konstan yang mungkin dapat mengubah strategis dan dapat merugikan organisasi. Yang dimaksud dengan penetapan tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Tujuan ini ditetapkan oleh manajemen tingkat atas yang bersifat jangka panjang. Misalnya, dalam jangka waktu 10 tahun, perusahaan harus menguasai pasar sebesar 70%. Yang dimaksud dengan penentuan strategis, yaitu agar tercapainya suatu tujuan, maka manajemen tingkat atas yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh organisasinya. Strategis yang dilakukan dan diformulasikan oleh manajemen tingkat atas dan diimplementasikan oleh manajemen tingkat bawah serta menengah. Strategi yang dipilih tentunya yang cocok dengan lingkungan persaingan. Yang kedua, ada pengendalian manajemen. Pengendalian ini merupakan sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Di dalam pengendalian manajemen terdapat proses yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manajer. Proses pengendalian manajemen ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, menyusun anggaran atau budgeting. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Dan yang terakhir, pelaporan dan analisis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengendalian operasi. Pengendalian ini untuk meyakinkan bahwa setiap tugas-tugas yang diberikan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu untuk menambah wawasannya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.